Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang resah gelisah setelah melihatmu sekarang. Oke, siapakah dia? Seseorang yang saat ini merasa resah dan gelisah saat sekarang dia melihat keadaanmu. Oke, dia adalah seseorang yang bisa dibilang nih twin flame kamu ya, cerminan dirimu, dan aku lihat dia adalah bagian dari hidupmu ya. Kalian ini sebenarnya saling melengkapi orangnya ya, saling melengkapi. Ketika kalian bersama, kalian ini bisa saling melengkapi, bahkan bisa saling balance gitu ya. Apa kekuranganmu masih bisa dia tutupi, apa kekurangan dia bisa kamu tutupi. Aku lihat saat ini memang kamu dengan dia mencoba untuk membuat diri kalian masing-masing bisa balance, agar ketika kalian bersama tuh kalian bisa setara gitu loh ya. Dan untuk saat ini aku lihat memang dia adalah orang yang memang saat ini butuh waktu untuk healing terlebih dahulu, terus lagi fokus sama kerjaan dia, fokus dengan diri dia sendiri, memperbaiki diri sendiri, dan saat ini dia lagi menghargai diri dia sendiri. Dia adalah mantanmu, aku lihat di sini ya. Kalian sudah berpisah, aku lihat sudah ada pola yang dicukupi atau dihentikan. Maksudnya mungkin selama ini ketika kamu pernah menjalani hubungan dengan dia, ada suatu pola yang selalu berulang. Nah saat ini kalau aku lihat penghentian suatu pola yang berulang itu, sehingga sudah ada situasi pengabaian, bahkan sudah silent treatment antara kamu dengan dia, sudah saling mengabaikan, sudah saling diam-diaman ya. Kamu dengan dia sudah berpisah, sudah ada rasa patah hati, rasa hancur. Di sini aku lihat dari si dia akibat berpisah dengan kamu. Dia adalah orang yang selalu lari dari kamu, karena sejujurnya si dia ini takut akan komitmen, takut akan kehilangan kebebasan, takut akan keintiman. Dia selalu mendengarkan egonya dia, sehingga setiap kali kamu berusaha untuk lebih intim dengan dia atau lebih dekat dengan dia, dia selalu lari dari kamu. Karena sejujurnya ada suatu ketakutan dari dia tentang hubungan yang lebih intim atau hubungan yang lebih intens. Aku lihat saat ini memang dia sedang menyembuhkan patah hati dia ya, dari hubungan dia bersama kamu. Padahal dia yang lari, tapi dia yang patah hati di sini. Aku lihat di sini bahkan aku lihat juga dia ingin melepaskan hidup dia dari hubungan-hubungan yang toksik ya, yang kecanduan. Mungkin memang dia ini juga kecanduan atas sesuatu, atas suatu hubungan kayak gitu, sehingga saat ini aku lihat dia sedang menyembuhkan diri dia dari patah hati atau membebaskan diri dari hubungan yang toksik. Intinya saat ini dari dia lagi healing ya. Terus itu aku lihat di sini ada yang sedang dia tunggu untuk bisa berkomunikasi lagi dengan kamu. Jadi aku lihat di sini dia kayak sedang menunggu pesan dari kamu, atau telepon dari kamu, email dari kamu, teks dari kamu, karena aku lihat di sini dia kayaknya menunggu untuk kamu mau membuka lagi komunikasi dengan dia gitu ya. Dia kayak menunggu tanda-tanda dari kamu bahwa kamu masih mau welcome lagi sama dia ya. Karena kalau aku lihat di sini dia masih tertarik sama kamu, dia ingin ngobrol lagi dengan kamu, dia ingin berbincang-bincang lagi dengan kamu ya. Dan aku lihat juga di sini tuh apa ya, dia masih setia loh nungguin kabar dari kamu ya, bahkan mungkin masih sering stalkingin kamu aku lihat di sini. Oke, nampaknya aku lihat di sini kamu itu dengan dia
sudah berpisah ya. Aku lihat di sini kalian sudah saling menjauh ya, sudah tidak ada komunikasi, pada silent treatment nih aku lihat ya. Tapi dikala kalian berpisah seperti ini ya, aku lihat dia masih selalu terbayang-bayang masa lalunya bersama kamu. Jadi dia ini masih selalu hidup dalam masa lalunya bersama kamu. Kenapa? Kalau aku lihat sih saat ini tuh dia ngerasa kayak bersalah gitu loh sama kamu, karena mungkin kemarin ketika dia masih bersama kamu, dia itu kurang effortnya dalam memberikan usaha untuk membuat hubungan ini bergairah atau membuat hubungan ini bertahan. Sehingga aku lihat walaupun saat ini kalian berpisah ya, dia belum bisa untuk membuka hati seutuhnya untuk orang baru. Jadi kalau aku lihat misalkan nih kamu sudah melihat dia bersama orang baru, tapi sebenarnya dia tidak membuka hati seutuhnya untuk orang baru itu. Kenapa? Karena di sini dia masih hidup dalam masa lalunya bersama kamu. Dia masih selalu berpikir tentang kamu, ya. Dia masih selalu terbayang-bayang oleh kamu. Aku lihat di sini. Jadi hubungan dia itu kayak terpengaruh gitu loh ya, kacau gitu, karena dia selalu mengenang-kenang kamu terus ya, sehingga dia ini mencegah diri dia untuk menemukan cinta lagi gitu loh. Jadi dia yang menutup hati untuk membuka hati pada orang lain gitu. Jadi dia menutup hati gitu ya, nggak mau membuka hati dia untuk orang lain, karena ya itu tadi, dia merasa kayak kenapa dia begitu bodohnya, karena selama ini kurang antusias dalam menjalani hubungan dia bersama kamu, kayak gitu ya. Terlepas dari kenyataan bahwa hubungan dia itu memberikan kestabilitasan atau tidak ya, tapi dia menganggap bahwa hubungan dia dengan orang barunya itu kayak terbatas gitu loh ya. Jadi kayak dia membatasi hubungan dia dengan orang barunya, sehingga aku lihat mungkin fisik ya mungkin dengan orang baru, tapi hati pikiran dia selalu tertuju ke kamu terus kayak gitu ya. Jadi dia merasa kayak sekarang ini sendirian, walaupun mungkin saat ini ada yang bersama dia. Kalaupun misalkan dia tidak bersama yang lain ya karena memang dia tidak ada niatan untuk membuka hati dengan orang baru gitu. Jadi makanya di sini dia tidak menjalani hubungan dengan siapapun gitu ya. Dan aku lihat di sini tidak ada yang akan berubah ya. Dia tetap berpegang teguh pada masa lalunya ya, sehingga membuat resiko terhadap hubungan dengan orang baru. Makanya di sini mau dia sekarang bersama orang baru ataupun tidak bersama siapapun, menurut dia beresiko aja gitu untuk melepas kamu atau melupakan kamu gitu. Intinya dia belum rela gitu ya, dia belum rela. Dan aku lihat di sini memang selama ini tuh ada suatu masalah ya tentang komunikasi kalian selama ini, tentang menjalani hubungan kalian ya. Dan aku lihat juga memang penghambat dari masalah yang ada di hubungan kalian ini ya, karena selain komunikasinya jarang, juga kalau aku lihat mungkin ada trauma dari masa kecilnya. Entah memang dia ini punya inner child, atau dia ini mungkin punya trauma di masa lalu atau seperti apa gitu ya kalau aku lihat di sini. Jadi itu juga yang membuat dia menghambat diri dia untuk bisa leluasa bebas mencintai yang lain gitu ya. Sulit gitu, masih sulit untuk bebas mencintai yang lain. Jadi seperti itu ya, salah satu penghambat kenapa hubungan kalian gak lancar selama ini tuh ya karena komunikasi yang buruk, kemudian dia juga masih punya trauma atau trigger dari masa lalunya. Dan aku lihat juga saat ini tuh dia sedang mencoba untuk menstabilkan keuangan dia ya. Kalau aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk menstabilkan kehidupan dia. Dan kalau aku lihat ya, dia ini merasa bahwa kamu adalah pasangan yang memberikan kestabilan dan keberkahan dalam hidup dia. Ya, dia itu merasa bahwa ketika dia bersama kamu, keadaan finansial dia tuh kayak membaik gitu loh. Ya, aku lihat di sini. Kamu itu seperti keberuntungan baginya. Kenapa? Karena selama ini kamu itu selalu ada di sisi dia dikala dia terpuruk ataupun dalam situasi membaik gitu loh. Ya, jadi kamu itu kayak koin keberuntungan baginya. Terus itu juga aku lihat itu
memang ada cinta ya di sini, ada cinta yang permanen. Dia memang benar-benar sayang sama kamu dan sebenarnya kamu pun sayang sama dia, aku lihat. Bahkan ya, dukungan kalian berdua itu kalau aku lihat ya, kalau ini hubungannya dengan materi, kalian itu sama-sama saling mendukung gitu loh. Tidak ada yang mengganggu, bisa saling mengerti. Misalkan dia lagi sibuk dengan kerjaan ya, kamu akan mengerti, kamu tidak akan mengganggu dia. Dan dia pun seperti itu. Itu yang membuat dia merasa benar-benar tertarik banget sama kamu. Nah, kalau aku lihat saat ini memang dia sedang mendapatkan konsekuensi dari tindakan dia dulu terhadap kamu yang tidak bisa memberikan kestabilan dalam hubungan, yang selalu memberikan rasa hancur kepadamu. Karena aku lihat kan di sini dia pernah berselingkuh ya, pernah berbohong, pernah mengkhianati kamu, bahkan pernah melakukan kecurangan ya. Dan aku lihat juga saat ini keadaannya memang kamu kayaknya lagi bermusuhan gitu deh sama dia ya. Banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian dan konflik yang justru malah semakin signifikan di antara kalian. Komunikasi juga buruk, bahkan sampai sekarang ya komunikasi tidak terjalin dengan baik, aku lihat. Makanya di sini kamu memilih untuk pergi meninggalkan dia atau mungkin bercerai dengan dia. Aku lihat ini tergantung dari taraf hubungan kalian kemarin seperti apa ya. Jadi kalau aku lihat memang ada masalah yang cukup parah ya di hubungan ini. Walaupun terkadang aku lihat juga kamu ini kadang suka goyah ya, kadang suka goyah, kadang berpikir bahwa apakah memang benar dia orang yang tepat, apakah keputusan aku ini tepat berpisah dengan kamu, apakah aku masih bisa memberikan kamu kesempatan lagi gitu ya. Jadi kadang aku lihat di sini kamu suka goyah, tapi it's okay. Memang ini masalahnya sangat pelik, dan bahkan masalah seperti ini pun terjadi, aku lihat kan dia tidak memperbaiki juga ya, memperbaiki atau tidak juga memberikan pergerakan terhadap kamu. Jadi ya udah, kalau memang saat ini keputusannya tidak ada pergerakan, ya udah lanjutkan saja ya, teruslah melanjutkan hidupmu kalau aku lihat di sini. Karena toh dari dia pun belum ada pergerakan, aku lihat di sini ya. Karena aku lihat juga saat ini ada yang sedang dia lakukan ya. Nampaknya aku lihat dia ini sedang memulai semacam kayak usaha baru atau pekerjaan baru seperti itu ya. Intinya saat ini tuh sedang ada yang dia lakukan untuk kebangkitan atau kestabilan hidup dia. Aku lihat di sini kayak mungkin dia lagi cari-cari peluang kerja baru, atau mungkin ya dia sedang menebar CV atau kayak ya menawarkan diri untuk melakukan wawancara atau gimana deh. Pokoknya di sini aku lihat dia sedang memulai pekerjaan baru ya, dia sedang memulai untuk menawarkan diri ya. Karena aku lihat kan di sini dia orang yang punya pengalaman banyak ya. Terus juga dia ini punya pencapaian juga cukup banyak gitu, sehingga saat ini kayak menawarkan diri untuk memegang suatu posisi di suatu instansi seperti itu. Intinya kayak ya bisa dibilang kayak ya menawarkan diri atau cari-cari kerja baru gitu, aku lihat di sini. Sehingga ya ini juga yang membuat kenapa dia belum ada pergerakan ke arah kamu, karena memang lagi fokus untuk menstabilkan karir dan kehidupan dia terutama dari finansial. Apalagi di sini kalau aku lihat kan ada the high priestess ya. Jadi saat ini dia sedang mengikuti insting dia untuk bergerak, tetap maju menghadapi kesulitan hidup ya. Aku lihat saat ini bahkan mungkin saat ini tuh juga dia mungkin lagi ditawari pekerjaan ya oleh teman-temannya. Jadi aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk mencari tujuan dan impian dia tentang apa sih yang dia mau gitu ya, apa sih yang selama ini ingin dia lakukan gitu ya. Dan aku lihat di sini dia ingin mengikuti kata hati dia tentang pencarian jati diri dia yang mungkin selama ini dia ragukan kayak gitu ya. Aku lihat di sini dia tidak boleh lagi kekurangan keberanian untuk melakukan tugas yang memang itu mungkin kewajiban dia
terutama dalam karir, keuangan seperti itu ya, jati diri, tujuan hidup seperti itu. Sehingga kalau aku lihat saat ini dia mendengarkan hati dia untuk mencari jawaban atas keraguan dari pertanyaan-pertanyaan dia selama ini. Selain itu juga dia harus melindungi diri dia sendiri dari segala hal-hal yang negatif, mencari jati diri dia lebih dalam dan memahami keterampilan dan kemampuan dia untuk tampil lebih baik dalam hidup dia. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin selama ini tuh dia hidupnya kayak nggak ada arah tujuan gitu ya, nggak jelas mau kemana arah tujuannya, sehingga membuat itu masih gambling gitu loh untuk arah tujuan dia ini sebenarnya mau kemana kayak gitu ya. Sehingga saat ini tuh ya udah dia hanya mengikuti kata hati, mengikuti apa yang insting dia katakan ya, dia hanya bisa berdoa ya, terus itu ya mengikuti intuisi dan spiritualitasnya dia seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini benar-benar lagi fokus dengan hidup dia. Aku lihat di sini ya, dia benar-benar lagi fokus dengan apa yang sebenarnya dia mau dalam hidup ini, kayak gitu, terutama dari karir ya, dari pekerjaan, keuangan seperti itu, dan juga masa depan ya. Dan aku lihat juga di sini ada desan. Desan itu melambangkan suatu kebahagiaan, kesuksesan ya, keberlimpahan. Sehingga aku lihat di sini nampaknya semua apapun yang dulu menjadi rahasia yang dia tutup-tutupi dari kamu, terus itu yang menjadi suatu masalah di hubungan kalian ya, yang dia manipulasikan terhadap kamu. Terutama di sini juga kan ada high priestess, ternyata orangnya itu kan ganjen ya. Aku lihat di sini ganjen, cukup ganjen, sehingga aku lihat di sini kamu sudah tahu semuanya sudah terbongkar, dan semesta selalu menunjukkan ke kamu bahwa bobroknya dia ini sudah ketahuan semua oleh kamu, semuanya sudah dibongkar oleh semesta. Sekarang tinggal kamu yang mengambil keputusan tentang apa yang harus kamu lakukan, karena semesta selalu menginginkan kamu untuk bahagia ya. Semesta selalu menginginkan kamu untuk memilih yang terbaik bagimu, untukmu seperti apa. Yang penting semesta di sini sudah menunjukkan bahwa dia ini seperti ini. Sekarang pilihannya, kalau misalkan kamu sudah ditunjukkan kebobrokannya, kebaikannya, tinggal kamu pikirkan apa yang terbaik bagimu gitu. Dan kalau aku lihat di sini keputusannya ada dua ya, kamu akan tetap bersama dia, tapi kamu harus menerima kebobrokan yang dia miliki ya, dan kamu harus ya bisa terima dengan situasi itu, atau kamu harus total meninggalkan dia seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu memilih menjalani hidupmu sendiri. Kalau aku lihat di sini kamu ingin membawa sesuatu yang indah dan positif di dalam kehidupan percintaanmu, sehingga aku lihat di sini makanya kamu memilih untuk meninggalkan dia ya, seperti itu kan aku lihat di sini. Karena kamu sudah terlalu tersakiti ya, diselingkuhi, dibohongin, belum lagi dianya yang ganjen, dia yang curang ya, sehingga aku lihat di sini kamu memilih untuk hidup bahagia gitu ya. Jadi ketika dia melihat kamu sekarang memilih jalanmu sendiri bahagia, dia gundah gulana di sini aku lihat ya. Apalagi disitu kan ada Ace of Pentacles, dia melihat keadaan finansial kamu membaik ya, kamu bahagia dengan dirimu sendiri, kamu stabil kehidupannya, sedangkan dia di sini baru memulai semuanya dari awal ya. Aku lihat di sini dia masih baru pontang-pantingnya itu baru sekarang. Kalau kamu kan sudah menikmati, tinggal ikutin alurnya aja, ikuti jalannya aja seperti itu. Jadi saat ini aku lihat ada keresahan dari dia karena kamu sekarang justru malah lebih bahagia dengan dirimu sendiri. Aku lihat lebih memilih untuk jauh-jauh gitu loh dari dia. Aku lihat di sini ya. Nah nih ya, saking dia resah gundah gulananya, dia masih memiliki keyakinan bahwa kita akan kembali lagi bersama. Karena di sini dia takut bahwa dia akan kehilangan kamu. Ketika dia sekarang tidak bersama kamu, dia lihat kamu kok sekarang kamu lebih bahagia gitu loh, lebih nyaman, lebih enjoy dengan hidupmu seperti itu. Makanya di sini ada rasa gundah gulana, akan benar-benar takut ditinggalkan kamu. Makanya di sini dia masih memiliki keyakinan bahwa kita akan bersama kembali, kata dia. Dia akan datang lagi ke kamu, dia akan mengusik kamu lagi.
dia berharap situasinya saat ini berbeda gitu ya. Maksudnya keadaan dia yang sulit ini dia berharap untuk cepat segera pulih gitu loh dari keadaan keterpurukan dia secara finansial. Terus itu kesulitan hidup dia seperti itu ya. Dia berharap kamu tidak menutup akses untuk bisa tetap berkomunikasi dengan kamu, ya berkomunikasi dengan baik dengan kamu gitu ya. Aku lihat di sini dia berharap kamu tidak menutup akses dia untuk tetap ada jalan ya untuk bisa berkomunikasi lagi dengan kamu. Dia tahu dia udah keterlaluan banget sama kamu sehingga kamu mengambil keputusan untuk meninggalkan dia atau cuek ya sama dia atau acuh sama dia gitu. Dia tahu dia udah keterlaluan banget sama kamu. Tapi sebenarnya keadaan dia saat ini tuh tidak seindah yang kamu lihat ya. Mungkin kamu lihat sekarang dia kayak baik-baik saja, kayak dia fine-fine aja, padahal tidak. Sebenarnya dia sedang potong-panting sekarang dengan hidup dia. Dia sedang mengusahakan segala sesuatunya, terutama dari materi, keuangan ya, dan karir dia, mental dia, emosional dia itu distabilkan gitu. Dia benar-benar pantang-panting gimana caranya untuk menstabilkan kehidupan dia. Terus juga aku lihat di sini dia merasa bersyukur dengan adanya hadirmu. Di sini dia banyak belajar. Dia lebih mengerti tentang spiritual, lebih dalam tentang diri dia. Ya, apa yang kata hati dia katakan, akhirnya dia mengerti, oh ini tuh maksud dari kata hati dia. Yang dulu mungkin dia sering mendapatkan insting ya dari hati dia, dari pikiran dia, tapi mungkin selama ini selalu mendinal dan dia selalu melenceng gitu ya, menjalani hidup itu selalu melenceng gitu. Nah, akhirnya hidup dia berantakan. Nah, sekarang dia tuh akhirnya lebih mengerti tentang spiritualitas hidup dia gitu. Apa yang insting dia katakan, apa yang dia inginkan, apa yang arah tujuan ini dia diberi petunjuk gitu. Akhirnya dia mengerti, oh ternyata insting ini gunanya untuk mengarahkan aku menuju jalan ke sini seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini dia akhirnya bisa belajar lebih tentang memahami spiritualitas gitu ya. Jadi dia yang guna gulana takut kehilangan kamu seutuhnya ya, karena sekarang ketika kamu sudah tahu ya keadaan dia sebenarnya, apa yang selama ini dia sembunyikan dari kamu, kebobrokan dia, rahasia dia udah terbongkar dan kamu memilih bahagia dengan hidupmu sendiri, dia takut akan kamu tinggalkan. Makanya di sini dia masih punya keyakinan untuk semangat cari kestabilan hidup dan kembali lagi bersama kamu gitu ya. Oke, inilah orangnya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Terus juga ini ada alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.